Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya pada pembelajaran biologi, di mana di sini kita akan membahas untuk contoh soal-soal hereditas. Nah, langsung saja ya. Nomor 1, orang yang tuli biasanya juga bisu. Hal ini disebabkan sifat bisu tuli dikendalikan oleh gen D besar dan E besar secara bersamaan. Nah, apabila salah satu gen tersebut tidak muncul, maka akan muncul sifat bisu tuli. Seorang laki-laki bisu tuli D besar, D kecil, E kecil, E kecil yang menikah dengan seorang wanita normal D besar, D kecil, E besar, E besar, maka berapa persentase fenotip kemungkinan anak-anak mereka yang bisu tuli? Nah, sekarang kita lihat ya. Apabila salah satu gen tersebut tidak muncul, maka akan menyebabkan sifat bisu tuli ya. Di sini ya. Di sini ada D besar sama E kecil. Nah, kalau salah satunya ada yang kecil tidak besar, berarti dia sifatnya bisu tuli. Nah, untuk soal seperti ini, maka pertama yang ditulis adalah parentalnya dulu ya. Parentalnya laki-lakinya yaitu D besar, D kecil, E kecil, E kecil, dengan perempuannya D besar, D kecil, kemudian E besar, E besar ya. Ini untuk penulisan parentalnya. Kemudian kita tulis gametnya. Gametnya berarti ada apa? D besar, E kecil, kemudian D kecil, E kecil. Hanya dua ya di sini ya. Sebenarnya 4, cuma karena sama saya tulisnya 2. Kemudian ada yang di sini D besar, E besar, kemudian yang kedua D kecil, E besar. Nah, sekarang tinggal dibikin pohonnya ya. Nah, tulis yang atas, kita tulis dari ayahnya ya, D besar, E kecil, sama D kecil, E kecil. Kemudian dari ibu D besar, E besar, dan D kecil, E besar. Nah, kemudian tinggal digabungkan D besar, D besar, E besar, E kecil, D besar, D kecil, E besar, E kecil, D besar, D kecil, E besar, E kecil, sama D kecil, D kecil, E besar, E kecil. Tadi syaratnya apa? Syaratnya normal itu ketika kalau ada dua gen dominan ya, selama ada D besar dan E besar dia normal. Berarti gimana kalau seperti ini? Nah, berarti ini dia normal, ini normal, kemudian yang ini normal, yang ini gimana? Ini penderita ya, karena D-nya kecil, E-nya saja yang besar. Berarti ada berapa ini? Ada 1/4 kali 100%. Berarti ada 25% yang menderita bisu tuli. Berarti jawabannya yang D ya, di situ ya. Itu untuk nomor 1. Sekarang nomor 2 kita lihat. Ani berpenglihatan normal, memiliki ayah yang menderita buta warna. Aninya normal, namun ayahnya buta warna. Ani kawin dengan Umang yang berpenglihatan normal. Nah, saat ini mereka memang belum dikaruniai anak. 3 bulan ke depan dari hasil USG mereka akan memperoleh anak laki-laki ya. Berarti ini sedang hamil ya. Berapa persen kemungkinan anak laki-lakinya yang menderita buta warna dari seluruh kemungkinan terlahir anak-anaknya yang lahir ya, baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang kita lihat dulu. Kita mau tahu, parentalnya itu kan ada si Ani ya. Kita tulis dulu parentalnya, perempuannya Ani. Ani itu normal, Aninya normal, tapi normal yang ayahnya buta warna. Sedangkan suaminya si Komang menikah dengan laki-laki yang normal ya. Sekarang kita lihat dulu nih. Kalau kita lihat genotip dari si Ani ya. Si Ani kita lihat. Nah, kita bikin dulu genotipnya. Yang bawah untuk ibunya, ayahnya berarti yang atas ya. Sekarang ini digabungkan XX, XY, XX sama XY. Kita mau lihat dulu genotip dari Ani, genotipnya Ani ya. Nah, terus berarti gimana? Katanya ini ayahnya buta warna. Oh, berarti ini ayah Ani, ayahnya buta warna. Saya taruh di sini ya, CB. Nah, berarti ini nurunnya kemana? Ke sini ya.
CB, CB. Oh, berarti Ani itu buta apa? Normalnya normal carrier pembawa. Nah, di sini berarti Ani sama dengan X, CB, X. Menikah dengan Komang yang benar-benar normal, XY. Terus gimana caranya? Tinggal dikawinkan ya. Nah, yang bawah untuk yang perempuan XCBX, kemudian ayahnya XY. Nah, sekarang tinggal digabungkan. Sini sama ini ya. XCBX. Terus ini sama ini XCBY. XX sama XY. Nah, kemungkinan lahir ini ada yang normal ya. Yang normal ada berapa? 75% normal. Karena kalau perempuan buta warna kan kemarin carrier itu masih normal ya. Yang ditanyakan anak laki-laki yang menderita buta warna dari seluruh kemungkinan anak-anak yang lahir. Berarti ini ya, ada berapa? 1 per seluruh kemungkinan yang lahir, baik laki-laki maupun perempuan. 1/4 lagi kali 100% sama dengan 25% ya. Di sini jawabannya yang D. Ya, jawabannya yang D ya di sini ya. Nah, kemudian kita lihat nih nomor berapa lagi ya. Nomor 3 hampir sama dengan nomor 2, berarti kita ganti saja ya, karena sama-sama. Kalau buta warna, seorang perempuan yang ayahnya buta warna, pasti semua anak perempuannya carrier semua ya di sini ya. Semua anak perempuannya pembawa ya. Nah, kemudian kita lihat nomor berikutnya, nomor 4 nih. Oke. Nomor 4, seorang perempuan yang kulitnya normal tapi ayahnya albino menikah dengan laki-laki yang kulitnya normal dan tidak memiliki riwayat albino. Berapa persentase anak-anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut? Berarti kita harus tahu dulu genotip perempuan itu. Nah, ada pasangan ya, parentalnya perempuan, di sini perempuannya normal. Normal tapi dia ayahnya albino ya. Kemudian menikah dengan siapa? Menikah dengan laki-laki yang normal. Kemudian gimana berarti? Nah, sekarang kita lihat dulu genotip dari si perempuan itu. Genotipnya seperti apa? Kita bikin dulu ya. Karena ini albino. Albino tidak terpaut pada kromosom kelamin gitu ya. Kita lihat nih. Kalau ayahnya albino, ini buat ibu ya. Ayahnya albino, berarti albino itu karena resesif, berarti apa? A kecil penderitanya. Sedangkan ibunya normal ya, di sini nggak dituliskan ibunya A besar. Nah, berarti kalau seluruh anaknya gimana ini? Seluruh anaknya adalah carrier. Laki-laki albino yang menikah dengan perempuan normal, seluruh anaknya carrier. Normal tapi masih carrier, berarti gimana? A besar, A kecil yang perempuannya. Sedangkan yang laki-lakinya normal, A besar. Lalu kita bikin ini dulu ya. Nah, gametnya di bawah untuk yang perempuan, A besar, A kecil, ini buat perempuan ya. Kemudian yang laki-lakinya ada A besar. Berarti A besar, A besar, A besar, A kecil. Yang ditanyakan persentase yang akan lahir. Nah, karena sifatnya resesif, walaupun carrier, di sini dia masih normal. Berarti gimana? 100% semuanya ya, 100% anaknya masih normal. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang A ya di sini ya. Nah, itu soal nomor 4. Kemudian kita lihat soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 di sini. Ini ada PTC ya. PTC itu berarti sifatnya sama, dia buta kecap ya, resesif ya. Seorang perempuan perasa homozigot menikah dengan laki-laki buta kecap. Pasangan tersebut dikaruniai anak perempuan. Selanjutnya, anak perempuannya menikah nih dengan laki-laki perasa heterozigot. Dari pernikahan tersebut, persentase kemungkinan anak mereka yang
perasa. Nah, yang ditanya perasa ya. Berarti kita harus tahu dulu nih genotip mbahnya ya di sini ya. Nah, pertama kita lihat dulu nih, seorang perasa PTC homozigot. Kita tulis dulu. PTC itu karena dia sifatnya resesif. Berarti kita tulis tester di sini ya. T besar itu normal, T besar T kecil itu normal juga ya. Sementara T kecil itu apa? Kalau T kecil berarti penderita ya di sini ya. Nah, kalau yang ditanya perasa homozigot, lah homo berarti kan sama. Kalau ini perasa heterozigot. Perempuannya perasa homozigot. Oh, berarti orang tuanya tadi perempuannya perasa homozigot. T besar menikah dengan laki-laki yang buta kecap. Berarti ini ya, T kecil. Nah, berarti ini gimana nih gametnya, kan T besar sama T kecil. Berarti anaknya gimana? Keturunannya semuanya pasti T besar T kecil semua 100%. 100% itu anaknya perasa tapi heterozigot di sini ya. Perasa heterozigot, perasa PTC heterozigot. Nah, sekarang itu tadi anaknya menikah dengan laki-laki perasa heterozigot juga. Ini anaknya anaknya menikah dengan laki-laki yang sesama perasa heterozigot. Berarti T besar T kecil ya, sama-sama ya. Nah, tinggal dikawinkan di sini. Kita tulis gametnya T besar T kecil, ini juga T besar T kecil ya. Ini karena masih persilangan monohibrid di sini. Ada T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, dan T kecil, T kecil. Di sini ada berapa? 75% normal. 25%-nya dia buta kecap. Nah, maka gimana? Yang ditanyakan perasa PTC. Berarti yang perasa ya, ada 3 per berapa? Ada 3/4 kali 100%, berarti ada 75%. Jawabannya yang D. Itu contoh untuk yang buta kecap ya. Kemudian sekarang kita lihat nih soal nomor 6. Seorang siswa laki-laki tidak dapat melanjutkan studi fakultas kedokteran karena diidentifikasi memiliki gangguan buta warna. Nah, setelah dilakukan tes buta warna terhadap ibunya normal. Karena ayahnya sudah meninggal, maka tidak dapat nih diketahui sifatnya. Nah, yang ditanyakan sebenarnya sifat buta warna yang dimiliki oleh siswa tersebut diperoleh dari siapa ini ya. Ini anaknya bingung nih, saya keturunannya siapa ya di sini ya? Kok saya bisa kena buta warna padahal ibu saya normal. Nah, sekarang kita mencoba dulu ya. Nah, ini ya dianalisis dulu ya. Kita mencoba seorang laki-laki karena ini buta warna, bikin dulu untuk persilangannya. Biasa di sini untuk ibu, XX ini untuk ayahnya. Sebentar ya, kita tulis XX, XY, XX, dan XY. Nah, tadi laki-lakinya buta warna, berarti di sini ya CB kecil ya di sini. Nah, ini didapat dari mana? Apakah dari Y-nya? Ini kan didapat dari sini. Oh, berarti didapat dari mana? Dari ibunya sebenarnya. Di sini ibunya yang apa? Ibunya itu yang normal tapi heterozigot. Normal carrier ya, dia hanya sebagai pembawa saja namun tidak menderita. Oh, berarti anak laki-laki itu bisa tahu ternyata dia memiliki buta warna itu keturunan dari G-nya berasal dari ibunya. Nah, maka yang mana ini? Sifat buta warna dimiliki oleh apa? Ibunya yang normal heterozigot. Berarti yang apa ini? Yang A. Ya. Kemudian soal berikutnya, ini tadi baru sampai soal nomor 6 ya, karena kita lihat contoh-contoh soal hereditas. Nah, di sini kita perhatikan ada peta silsilah ya. Kalau ditanya peta silsilah, kita pengen tahu nih sebenarnya kalau punya kelainan ini nanti nurunya ke siapa aja gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ada peta silsilah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kotak itu untuk laki-laki, yang bundar itu untuk perempuan ya.
yang tidak ada titiknya buat wanita normal, ini berarti normal, normal. Kemudian laki-laki normal. Nah, ini laki-laki tapi dia buta warna. Diketahui nih, yang ditanya orang tuanya kalau ada anak, punya anak 4, perempuan 2 normal, yang satu kena buta warna dan yang satu perempuannya carrier. Berarti fenotip nomor 1 sama nomor 2 seperti apa? Nah, berarti kita tulis ya di sini ya. Langsung saja ya kita bikin kotakan seperti biasa. Yang atas buat bapaknya XY, yang bawah buat ibunya XX. Nah, sekarang kita mulai baca nih di sini. Di sini ada perempuan yang normal ya. Perempuan normal carrier. Ada juga yang normal. Kita tulis dulu ya. XX, XY, XX, XY. Kita tulis dulu yang nomor 4 adalah penderita. Berarti di sini ya untuk penderita buta warna. CB ada juga berarti di sini juga ada ya. CB-nya berasal dari ibunya yang salah satu. Kemudian ada wanita yang normal sama wanita carrier. Berarti wanita yang nomor 3 sama nomor 5 yang ini. Nah, berarti ketahuan ini. Kalau dari silsilah anaknya tadi yang nomor 4 ada laki-laki yang penderita. Kemudian wanita yang carrier nomor 6. Ada wanita normal nomor 3 sama nomor 5 didapat dari mana? Ternyata ketahuan. Berarti nomor 1 apa? 1 itu kan yang tadi kotak itu ayah ya. Kotaknya itu ayah. Yang bulat itu ibu. Berarti nomor 1 ayahnya normal ya. Ayahnya normal, ibunya yang carrier. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Sebenarnya untuk peta silsilah tuh gampang ya. Kita harus tahu dulu anaknya, kita tulis genotipnya di sini. Nanti baru tahu oh ini genotipnya dari mana. Nah, kemudian kita lihat lagi nih contoh peta silsilah. Kalau tadi buta warna, sekarang peta silsilah hemofili ya di sini ya. Nah, peta silsilah hemofili. Ini yang ditanyakan ayahnya sama cucu perempuannya ya. Jadi di sini ada suami istri yang menikah gitu kan ya. Suami istri menikah di sini ada yang ada garisnya namanya wanita karir. Wanita karir menikah dengan laki-laki normal, dia memiliki anak 3 nih, 3, 4, 5. Ada anak yang normal, ada anak yang penderita. Nah, anak yang penderita menikah lagi dengan perempuan normal, dia akan memiliki anak yang seperti apa? Nomor 7. Nah, kita pengen tahu nih nomor 2 sama nomor 7 tuh genotipnya seperti apa. Berarti kita tulis dulu ya untuk genotip parental nomor 1, 2 ya. Nah, berarti kita tulis dulu untuk mbahnya ya di sini ya. Untuk mbahnya. Untuk mbahnya berarti di sini ada laki-laki penderita, ada laki-laki normal. Seperti biasa ada XY, ada XX. Ada laki-laki yang normal ya sama penderita hemofili. Lah ini sama ini. Ingat-ingat hemofili buta warna itu terpaut pada kromosom X, berarti hanya nempel pada X ya, bukan pada Y ya. Ini dapat dari mana nih Sret? Nah, ibunya yang carrier. Kemudian ada perempuan yang normal di sini. Perempuannya normal. Nah, kalau perempuannya kena juga bapaknya hemofili, ntar semua anak perempuannya ada yang nggak normal ya. Nah, berarti kita ketahuan nih, ternyata ayahnya yang di nomor 2 ini ya, ini ayahnya tuh normal, benar-benar normal ya. Sekarang kita lihat nih untuk yang nomor 5 sama nomor 6. Nomor 5 kan laki-lakinya penderita. Laki-lakinya penderita kita tulis di sini laki-laki penderita itu ya. Berarti ada X H kecil Y menikah dengan perempuan normal XX. Berarti gimana? Kita turunkan XHX XY XHX XY. Nah, berarti ternyata perempuan, cucu perempuannya ini ya, yang nomor 7 semuanya adalah carrier atau pembawa namun masih normal. Berarti gimana genotipnya? Nah, kita lihat nih genotipnya di sini. Hemofili karena dia sifatnya resesif, maka kalau yang penulisannya XH besar ini normal ya.
Cuma kalau penderita berarti gimana? XH kecil, XH kecil. Berarti kalau laki-lakinya, karena laki-laki normal, berarti gimana? X H besar Y untuk laki-laki. Perempuan carriernya berarti hanya satu yang H kecilnya ya, X H besar, X H kecil. Yang mana jawabannya di sini? X H besar Y, kemudian X boleh ditulis hanya besar ataupun tidak usah, satu aja nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Yang penting tahu H besar itu normal, H kecil yang penderita. Jawabannya adalah C. Ya, demikian tadi adalah contoh dari soal-soal tipe hereditas. Tetap semangat belajar biologi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.